Dahulu sebelum makam ini ramai dikunjungi peziarah, masyarakat mengkeramatkannya. Lantaran dianggap keramat, makam tersebut jarang dijamah orang, sehingga makam itu dikenal angker. Tak hanya itu, proses pembangunan makam kuno itu juga diwarnai dengan kejadian-kejadian mistis, hingga alat berat yang saat itu bekerja sempat mengalami kerusakan beberapa kali. Makam yang diyakini warga merupakan makam salah satu waliullah itu, beliau juga merupakan bendahara dari kegiatan dakwah yang dilakukan Sunan Gresik. Dan di dalam sini itu merupakan salah satu makam beliau, dan satunya adalah tempat pusaka beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di desa Karangpakis ya teman-teman. Kami akan menelusuri sebuah peninggalan atau sebuah makam ya, yang terletak di sebuah bukit yang cukup unik ya. Lokasinya di sebuah pertambangan yang disisakan hanya di bagian sana itu. Nah, nanti kita akan kunjungi ke sana, seperti apa lokasinya dan ada apa saja di tempat tersebut. Tetap ikuti perjalanan kami. Ya, jadi teman-teman, seperti ini lokasinya, sangat indah sekali ya. Lokasinya ini berupa sebuah tempat tambangan pasir seperti itu. Dan ini disisakan hanya di bagian sini saja. Ya, ini yang familiar dinamakan makam Buyut Sona, yang berada di wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi ini dulunya adalah sebuah gunung begitu, yang akhirnya disisakan hanya di bagian ini ya, tidak bisa dirobohkan. Itu cukup unik sekali. Nanti kita akan mengunjungi ke atas ya, melihat lebih dekat seperti apa dan ada apa di dalam sana. Makam yang diyakini warga merupakan makam salah satu waliullah itu, kini kerap dikunjungi peziarah baik dari dalam kota maupun luar Jombang. Mbah Buyut Sona sendiri masih memiliki hubungan erat dengan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo. Beliau juga merupakan bendahara dari kegiatan dakwah yang dilakukan Sunan Gresik. Dahulu sebelum makam ini ramai dikunjungi peziarah, masyarakat mengkeramatkannya. Lantaran dianggap keramat, makam tersebut jarang dijamah orang, sehingga makam itu dikenal angker. Tak hanya itu, proses pembangunan makam kuno itu juga diwarnai dengan kejadian-kejadian mistis, hingga alat berat yang saat itu bekerja sempat mengalami kerusakan beberapa kali. Oke teman-teman, kita akan masuk dan naik ke atas ya. Kita lihat seperti apa makam ini. Cukup terawat sekali terlihat, dimana lokasinya ini semakin hari semakin diperbaiki begitu ya, baik dalam infrastrukturnya, mulai dari ini pagar yang berkeliling ini terlihat masih baru begitu, dan jalan ini juga diperbaiki, sangat bagus sekali ya. Ini seperti makam yang di atas sebuah gunung begitu, dan konon ini masih memiliki satu nasab dengan Syekh Maulana Ibrahim ya, dari Gresik, Sunan dari Gresik seperti itu. Nah, kita akan semakin naik. Cukup indah sekali makamnya, sangat terawat. Wow. Cukup indah sekali ya. Inilah makam Buyut Sona. Dan itu ada pendopo yang masih diperbarui. Di sebelah sana ada pendopo. Ini di ketinggian kurang lebih berapa meter ini? Kira-kira 50 meteran ya, kurang lebih segitu.
cukup bagus ukiran motifnya ini baru saja dipasang begitu, semakin bagus tempatnya ya, semakin terjaga. Itu ada musola dan juga seperti pendopo gitu ya, cukup indah. Dan sebelum masuk kita coba review di bagian sini. Ini ada sebuah tempat, entah ini buat apa, prasasti gitu ya. Ini tempat wudhu. Kita lihat, wow, dari atas seperti ini, sangat indah. Sangat indah ya teman-teman. Inilah lokasi di sekitar area makam Mbah Buyut Sona. Jadi menurut historinya ini dari keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Gresik itu ya, Gresik ya. Jadi masih satu nasab begitu dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Coba ini adalah salah satu makam waliullah yang memang terletak di sebuah gunung yang memang disisakan ya. Gunung ini sendiri itu memang sengaja atau kemungkinan dulunya tidak bisa digali ya dengan alat berat. Memang tidak bisa digali dengan alat berat, padahal di lokasi ini itu tempat galian C ya, tempat untuk mengambil pasir gitu ya. Dan di tanah ini sendiri masih disisakan begitu, dan sekarang terlihat sangat indah ya, ditata dengan rapi dan bagus sekali. Dulu kalau kita melihat, hanya melihat di sosial media begitu ya, di kanal YouTube teman-teman, itu belum sebagus ini. Namun semakin kesini semakin bagus. Semakin tertata dan bagus. Ini di paving, ada musola, ada pendopo. Iya, yang di depan ini mas. Nanti coba kita masuk, mungkin kita bisa ziarah dulu, berdoa dulu, karena ini adalah salah satu makam waliullah begitu ya. Coba kita ke sana. Di depan sendiri ini pada pintu masuk ada sebuah dua gapura ya, yang cukup indah sekali. Motifnya seperti sebuah gapura ya, gapura pada masa kuno begitu, agar terkesan aura kekunoannya tetap kental begitu ya, dengan motif-motif pagar kayu bermotif ya, cukup indah. Assalamualaikum ya ahli kubur ya waliullah. Assalamualaikum. Nah, kita berdoa sejenak ya teman-teman. Jadi seperti ini, nanti kita review lagi ya. Kita tadi sejenak berdoa dulu untuk waliullah ini, dan motif makamnya sendiri ini ditata dengan kayu jati bermotif ya, melingkar begitu, cukup indah motif-motifnya, sangat indah. Dan di sini ada tempat untuk menaruh bunga begitu ya, dan dupa, serta tempat buku Yasin tahlil. Kita coba berkeliling ya, melihat dan mereview. Nah ini nggak bisa masuk ini mas ya? nggak bisa ya. Bila dilihat di dalam sini ada dua makam ya, ada dua makam yang terlihat di dalam, terlihat ya, ada dua makam di dalam sini. Nah, coba kita tanya-tanya ke mungkin peziarah ini tahu masnya. Mas, mau tanya ya, itu Mbah Buyut Sona ini yang di dalam ini ya mas ya, makamnya? Iya, ini yang ada dua. Yang satu informasinya sih apa, pusakanya mas. Oh, Nah, yang di bawah ini pengikutnya.
Dan namanya sendiri Mas, nama lengkap dari Mbah Buyut Sona ini itu belum siapa? tahu saya. Oh, Iya, saya juga baru kali ini. Nanti Oh. kita tanyakan juga karena penasaran. iya, Mbah iya. Buyut Sona ini. Lokasinya juga cukup unik dan langka ini, seperti di gunung yang tidak bisa digali. Dan di dalam sini itu merupakan salah satu makam beliau Mbah Buyut Sona, dan satunya adalah tempat pusaka beliau, seperti itu. Jadi menurut cerita folklore begitu yang sudah berkembang, menurut informasi yang saya gali, bahwa jika tidak ada galian yang ada di lokasi ini, mungkin saja makam ini tidak ditemukan begitu ya. Namun pro kontra tersebut memang sangat berkembang pesat di masyarakat sekitar begitu ya, karena lokasinya ini sendiri berada di sebuah galian tambang ya, yang memang sengaja ataukah juga tidak bisa digali begitu ya. Jadi di lokasi ini konon juga terpendam suatu pusaka begitu yang terletak di sebelah makam Mbah Sona ya, Mbah Buyut Sona ya. Jadi memang seperti itu, dan ini dirawat, semakin diperbaiki dan dibagusi ya lokasinya. Semoga akan selalu tetap lestari begitu lokasi ini ya. Semoga tidak terkena perkembangan yang mana di lokasi ini banyak sekali tambang ya. Semoga tetap lestari dan terjaga. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu.